pertemuan kedua masih di materi yang sama, yaitu pola bilangan untuk pelajaran matematika kelas 8 di semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Di pertemuan pertama, di pertemuan perkenalan kita sudah sempat saya singgung mengenai pola barisan itu seperti apa, dan saya memberikan contoh tentang bagaimana cara kita mencari sebuah rumah di dalam sebuah perumahan yang memiliki keteraturan dalam penomoran rumah. Jadi waktu itu saya memberikan contoh di sebelah kanan itu untuk rumah-rumah bernomor genap dan di sebelah kirinya untuk rumah-rumah bernomor ganjil. Jadi pada saat kita mencari sebuah rumah bernomor ganjil, maka kita cukup mencari di barisan sebelah kiri. Jika kita ingin mencari rumah dengan bernomor 7, berarti kita akan mengetahui di rumah keberapa nomor 7 tersebut. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelumnya saya jelaskan dulu, di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah sebagai berikut. Mengidentifikasi pola bilangan ganjil, genap, segitiga, persegi, persegi panjang, dan segitiga Pascal. Mengidentifikasi aturan pada susunan bilangan, mengidentifikasi pengertian barisan aritmatika dan geometri, mengidentifikasi jumlah n pertama suku barisan aritmatika dan geometri, mengidentifikasi pengertian deret aritmatika dan geometri, mengidentifikasi jumlah n suku pertama deret aritmatika dan geometri, menentukan aturan suatu pola bilangan, menentukan suku n barisan aritmatika dan geometri, menghitung n suku pertama barisan aritmatika dan geometri, menghitung jumlah n suku pertama deret aritmatika dan geometri, dan menerapkan aturan pola bilangan, barisan dan deret dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama memahami pola bilangan, kedua menjelaskan pengertian pola bilangan, ketiga mengetahui pola bilangan pada segitiga Pascal, keempat memahami barisan bilangan aritmatika dan geometri, 5. Memahami deret bilangan aritmatika dan geometri. 6. Menjelaskan barisan dan deret bilangan aritmatika dan geometri. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, pola barisan konfigurasi objek. Kedua, pola dan suku-suku barisan bilangan. Ketiga, barisan dan deret aritmatika. Keempat, barisan dan deret geometri. Untuk yang pertama, pola barisan konfigurasi objek. Pengertian pola barisan bilangan. Barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Nah, sama seperti contoh tadi yang mengenai perumahan. Jadi di sebelah kanan rumah bernomor genap, di sebelah kiri rumah bernomor ganjil. Jadi ada keteraturannya di masing-masing bagian. Contoh, jika batang-batang korek api disusun seperti berikut ini. Nah, seperti ini ya. Untuk gambar pertama kita lihat ada 1, 2, 3 gambar. Kedua berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang berikutnya ada 7, yang berikutnya 9.
Maka dari batang banyak korek api tersebut, untuk pola berikutnya dengan menambahkan dua buah batang korek api pada pola sebelumnya. Jadi kalau ditanya berapakah banyaknya batang korek api pada pola kelima, berarti tinggal ditambahkan 2. Berarti jawabannya adalah 11. Barisan bilangan khusus dan polanya. Yang pertama, barisan bilangan asli. Masih ingat di kelas 7? Bahkan di SD sudah disampaikan, bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan barisan, berarti barisannya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau ditampilkan dalam berbentuk gambar, seperti ini contohnya. Jadi yang pertama, ini berarti dinamakan apa kemarin? Di pertemuan pertama sudah saya sebutkan, ini disebut sebagai suku pertama. Jadi ada 1 titik, berarti angkanya 1, maka ini adalah suku pertamanya 1. Suku keduanya adalah 2 karena ada 2 titik, suku ketiganya 3, suku keempatnya 4, suku kelimanya 5, suku keenamnya 6, dan seterusnya. Dapat angka 1, itu sama dengan 1, dapat angka 2, dari suku sebelumnya ditambahkan dengan 1. Ini lebih tebal ya, tambah satunya. Kemudian memperoleh 3 itu dari suku sebelumnya, 2, ini ditambah dengan 1. Maka terlihat polanya pada barisan bilangan asli ini selalu ditambah 1. Yang kedua, barisan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jika dalam berbentuk gambar seperti ini titiknya 1, di sini titiknya ada 3, di sini titiknya ada 5, nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, berikutnya 7, dan seterusnya. Di sini dapat kelihatan polanya, untuk suku pertama itu nilainya 1, jadi U1 sama dengan 1. Suku keduanya adalah 3, dapatnya dari suku pertama ditambah 2. Kemudian suku ketiganya adalah 5, dapatnya dari suku kedua ditambah 2. Suku keempatnya adalah 7, dapatnya dari suku ketiga ditambah 2. Dari sini dapat dilihat polanya bahwa selalu bertambah 2 dengan suku sebelumnya. Barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dapat dilihat di sini di gambar barisan bilangan genap. Di sini gambar titiknya ada 2, di sini gambar titiknya 4, di sini 6, dan seterusnya. Untuk suku pertamanya adalah 2, maka U1-nya 2. Suku keduanya 4, maka U2-nya adalah 4. Itu didapat dari suku pertama ditambah 2. Suku ketiganya adalah 6, didapat dari suku keduanya ditambah 2. Begitu juga seterusnya. Barisan bilangan segitiga. Kenapa dinamakan barisan bilangan segitiga? Karena pada saat kita gambar, ini akan membentuk gambar segitiga. Seperti ini ya. Barisan bilangan segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Untuk suku pertama, di sini gambarnya hanya ada 1 titik, maka U1-nya adalah 1. Untuk suku kedua, gambar titiknya ada 3, berarti U2-nya sama dengan 3, diperoleh dari suku pertama ditambah 2. Suku ketiganya 6, karena gambar titiknya ada 6. Diperolehnya dari mana? Dari suku kedua ditambah 3. Atau boleh dijabarkan lagi 1 tambah 2 tambah 3. Suku keempat itu digambar ada 10 titik.
maka U4-nya sama dengan 10. Jadi diperoleh suku keempat itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Atau suku sebelumnya ditambahkan 4. Maka kalau ditanya setelah suku kelima, suku keenam berapa? Kalau kita memperhatikan pola yang di bawah, maka suku keenam pasti nanti ditambah 6. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Jawabannya adalah 21. Atau boleh kita dapat dari suku sebelum ditambah 6, karena yang ditanyakan suku ke-6. Suku sebelumnya adalah 15, ditambahkan 6, berarti 21. Barisan bilangan persegi panjang itu adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Dinamakan barisan bilangan persegi panjang karena jika kita gambar, maka bentuknya seperti persegi panjang. Nah, di sini kita bisa lihat untuk gambar pertama, ke arah atas itu hanya 1 titik, tapi ke arah samping atau horizontal itu 2 titik. Jadi, bisa kita tuliskan bahwa U1-nya ada 2, berarti U1 sama dengan 2, itu diperoleh dari 1 dikali 2. Karena ke atasnya 1, ke sampingnya 2. Untuk suku kedua, U2 itu sama dengan 6. Kenapa? Karena ke atasnya 2, ke sampingnya 3. Berarti rumusnya bisa diperoleh 2 dikali 3. Untuk suku ketiga, U3 sama dengan 12. Dapatnya dari ke atas 3, ke sampingnya 4. Berarti 3 dikali 4. Nah, bagaimana untuk suku kelima? Kalau suku kelima berarti ke atasnya 5, ke sampingnya 6. Berarti 5 kali 6, 30. Barisan bilangan persegi. Barisan bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Untuk barisan bilangan persegi, ini sering disebut sebagai barisan bilangan kuadrat, karena kita akan memperolehnya dari penguadratan dari nilai n. Nah, contoh nih, ada gambar. Gambar pertama, titiknya hanya 1. Jadi tidak ada ke kanan, tidak ada ke atas, hanya 1. Untuk gambar kedua, ke atasnya 2, ke kanannya 2, berarti 2 kali 2. Untuk gambar ketiga, ke atas 3, ke samping 3, berarti 3 kali 3, sama ya. Kalau di persegi panjang tadi tidak sama. Keempat, ke atasnya 4, ke sampingnya 4, berarti 4 kali 4. Nah, karena dia seperti itu, maka disebut sebagai barisan bilangan kuadrat, karena 1 itu diperoleh dari 1 kuadrat, 4 diperoleh dari 2 kuadrat, 9 diperoleh dari 3 kuadrat, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya rumus suku ke n barisan bilangan persegi apa? UN-nya sama dengan n pangkat 2. Karena di sini U1 sama dengan 1, berarti 1 pangkat 2. U2-nya sama dengan 2 pangkat 2. U3-nya sama dengan 3 pangkat 2. U4-nya sama dengan 4 pangkat 2. Berarti UN-nya sama dengan 2, n pangkat 2. Yang ketujuh, barisan bilangan pada segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu seperti gambar ini. Jadi di puncaknya ini angka 1. 1 ini diturunkan ke kiri 1, diturunkan ke kanan 1. Kemudian untuk baris berikutnya diturunkan lagi 1-nya ke kiri. Kemudian 1 ditambah 1, jadi di tengah sini 2. Kemudian 1 yang ini turun ke kanan.
Untuk baris berikutnya, 1 yang ini turun ke sini. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3. 1 yang ini turun ke kanan. Untuk baris berikutnya, 1 ini turun ke sini. Kemudian 1 ditambah 3, 4. 3 ditambah 3, 6. 3 ditambah 1, 4. 1 yang ini turun ke sini. Untuk baris terakhir, 1 yang ini turun. 1 ditambah 4, 5. 4 ditambah 6, 10. 6 ditambah 4, 10. 4 ditambah 1, 5. 1 yang ini turun ke sini. Perhatikan sifat pada barisan bilangan segitiga Pascal. Setiap baris selalu diawali dan diakhiri dengan 1. Ini ya, ini selalu diawali dengan 1 dan diakhiri dengan 1. Kemudian, yang kedua, setiap bilangan itu diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Jadi baris pertama, baris kedua ini tidak termasuk, dimulainya dari baris ketiga. Jadi ini 2 ini dapatnya dari 1 tambah 1, 3 ini dapatnya 1 tambah 2, dan seterusnya. Sifat yang ketiga, bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Perhatikan diagonal pertama ini. Barisannya adalah 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, ini dinamakan sebagai barisan bilangan konstan. Untuk diagonal kedua, ini yang miring ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini disebut barisan bilangan asli. Kemudian untuk diagonal ketiga, 1, 3, 6, 10. Ini disebut sebagai barisan bilangan segitiga. Kedua, pola dan suku-suku barisan bilangan. Pengertian barisan bilangan. Nah, perhatikan pola bilangan berikut. Jadi untuk suatu barisan itu biasanya ditandai dengan tanda koma. Ya, jika kamu perhatikan bilangan-bilangan pada A, B, dan C disusun dengan pola tertentu, dan bilangan tersebut disebut sebagai barisan bilangan. A, B, dan C ini maksudnya yang ini ya, 1, 2, dan 3. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan itu disebut suku barisan. Untuk suku ke N itu ditulis sebagai UN. Contoh, saya ambil yang nomor 1 ini. 1, 3, 5, 7. Maka suku pertamanya adalah 1. Ya, ini. U1, suku pertama sama dengan U1. Jadi menyebutkannya suku pertama, lambangnya adalah U1. Nilainya 1. Suku keduanya, U2-nya 3. Ini U2-nya 3. Suku ketiganya, U3-nya itu sama dengan 5. Suku keempatnya itu sama dengan 7. Jadi untuk barisan bilangan ini memiliki 4 suku. Suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Beberapa contoh aturan barisan bilangan. Yang pertama, barisan dengan aturan ditambah. Untuk barisan aturan ditambah, ini ada beberapa lagi. Yang A, barisan bertingkat 1. Dikatakan bertingkat 1 artinya selisihnya, ini polanya seperti di contoh. Ini selalu bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Jadi polanya sudah sama hanya dengan mencari 1 kali selisihnya. Yang B, barisan bertingkat 2. Nah, jika ada barisan 0, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya, ini kalau kita cari selisihnya, ini bertambah 1,
1 ke 3 itu bertambah 2, 3 ke 6 itu bertambah 3, 6 ke 10 itu bertambah 4. Nah, ini kan tidak sama nih bertambahnya. Kita cari lagi selisihnya. 1 ke 2 itu bertambah 1, 2 ke 3 itu ditambah 1, 3 ke 4 itu ditambah 1. Karena kita tadi 2 kali mencari selisih, maka barisan 0, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya ini termasuk dalam barisan bertingkat 2. Nah, begitu juga barisan berikut ini. Ini adalah barisan bertingkat 3. Setelah 3 kali mencari selisihnya, baru yang ketiga itu sama, selalu ditambah 2. Yang kedua, barisan dengan aturan dikali. Kalau tadi yang pertama barisan dengan aturan ditambah, ini dikali. Jadi ada barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. 3 ke 6 kalau kita pakai aturan ditambah, itu ditambah 3. Tapi 6 ke 12 itu ditambah 6. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan aturan dikali. 3 menjadi 6 itu 3 dikali 2. 6 ke 12 itu 6 dikali 12. 12 ke 24 itu diperoleh dari 12 kali 2. Maka suku yang berikutnya di sini itu adalah 24 dikali 2. Berapakah di sini? Nah, silakan dihitung sendiri. Yang ketiga, barisan dengan aturan dipangkatkan. Jadi ada barisan 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. 1 itu diperoleh dari 1 pangkat 3, 8, 2 pangkat 3, 27, 3 pangkat 3, 64, 4 pangkat 3. Maka suku berikutnya pasti 5 pangkat 3. Nah, yang terakhir yaitu barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci seperti ini, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Bagaimanakah cara mencari suku yang berikutnya? Perhatikan aturannya. Aturan pada barisan Fibonacci adalah mulai suku ketiga, jadi yang diperhatikan adalah suku ketiga. Di sini suku ketiganya adalah 2. Setiap sukunya itu diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi yang kita perhatikan adalah suku ketiga. Jadi 2 itu diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya. Sebelum angka 2 itu adalah 1 dan 1. Berarti 2 diperoleh dari 1 ditambah 1. Kemudian 3 ini diperoleh dari 2 suku sebelumnya. Berarti 2 ditambah 1. Seperti ini ya. Berarti 5 itu diperoleh dari 3 ditambah 2. 8 itu diperoleh dari 5 ditambah 3. Dan seterusnya. Berarti kalau di sini setelah 13 ini udah dapat nih 21. Maka suku yang berikutnya di sini berapa? Nah, berarti tinggal menjumlahkan 21 dengan 13. Berapa 21 ditambah 13? 34. Yang C, menemukan rumus suku ke N atau UN. Jadi suku ke itu U. N ini yang ke N. Jadi suku ke N berarti UN. Prinsip dasarnya itu adalah mencari kaitan antara bilangan yang satu dengan suku ke satu, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Contoh di sini ada barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Suku pertamanya adalah 2, berarti kita boleh tulis U1 sama dengan 2. Suku keduanya 4, berarti U2 sama dengan
4. Suku ketiganya 8, berarti U3 sama dengan 8. Suku keempatnya 16, berarti U4 sama dengan 16. Nah, gimana kita mencari rumusnya? Perhatikan ini. U1, U2, U3, U4. Ini angka ini yang kita perhatikan. Nah, angka ini diapakan supaya hasilnya 2. Angka ini diapakan supaya hasilnya 4. Angka ini diapakan supaya hasilnya 8. Angka ini diapakan supaya hasilnya 16. Dan bentuknya harus sama dari suku pertama sampai suku ke-4. Nah, bisa diperoleh di sini. Ternyata 2 itu diperoleh dari 2 pangkat 1. Nah, ini satunya ini kita ambil dari sini. Kalau untuk yang suku kedua, dapatnya 2 pangkat 2. Nah, 2 yang ini, 2 yang pangkat ini, itu dapatnya dari sini. Kemudian untuk suku ketiga, itu 2 pangkat 3. 3-nya diperoleh dari sini. Untuk suku keempat, 2 pangkat 4. 4-nya diperoleh dari sini. Maka kita bisa lihat yang sama apa dari suku pertama sampai suku keempat. Oh, ternyata angka 2-nya yang sama. Yang berbeda adalah pangkatnya. Maka rumus suku ke N adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Jadi kalau ditanya U5-nya berapa? Berarti U5 sama dengan 2 pangkat 5. Atau bisa diperoleh dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya 32. Kalau suku ke 100-nya berapa? Berarti U100 sama dengan 2 pangkat 100. Begitu seterusnya. Demikian materi kita di pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.